Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hujayanto dengan NIM 2190302085 kelas B pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video KWU, yaitu buku kerja 10 dan buku kerja 11. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu buku kerja 10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau model usaha baru. Untuk unit usaha, yaitu usaha pribadi, produk atau jasa warung sembako. Elemen 1, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Untuk alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi ada tantangan cash flow dan penanaman modal. Untuk sumber-sumber modal personal, ada dana pribadi pendiri serta sumber bootstrapping, yaitu menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembayaran atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Lalu untuk potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi personal funds dan equity capital. Elemen yang kedua ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Untuk business angel di sini mempunyai karakteristik mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Lalu jenis venture capital. Di sini dapat mencakupi berdasarkan kepemilikan, yaitu private venture capital company, public venture capital company, serta bank affiliate venture company. Untuk initial public offering, di sini dapat memberikan manfaat, yaitu mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank, diversifikasi likuiditas dan portofolio, dan monitoring. Elemen yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Untuk bank komersial di sini mempunyai karakteristik bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Untuk SBA guaranteed loan di sini memiliki karakteristik pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Untuk sumber-sumber pinjaman lain, di sini dapat mencakupi kartu kredit. Elemen 4, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Untuk leasing sewa di sini memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Lalu yang terakhir ada leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang jadi. Kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas dan pembiayaan utang. Lalu ada SBR, Small Business Innovative Research, dan STTR, Small Business Technology Transfer. Grant program identifikasi di sini memiliki karakteristik program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Program SBR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan.
SBR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Lanjut untuk buku kerja KWU 11, yaitu identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha, usaha pribadi, serta produk atau jasa warung sembako. Langkah pertama, identifikasi peluang pemasaran. Poin 1.1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Untuk informasi tentang kebutuhan pasar, di sini saya memilih kebutuhan pelanggan serta angka penjualan. Untuk jenis pemasaran, di sini saya memilih pemasaran barang. Poin 1.2. Untuk potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce dan segmen pasar yang tidak bisa ditembus. Saat ini. Untuk poin 1.3, di sini saya memilih functional approach, institutional approach, serta managerial approach. Elemen kedua, investasi peluang pemasaran. Poin 2.1, peluang pemasaran. Di sini dapat mencakupi penetrasi pasar. Poin 2.2, hasil evaluasi peluang. Di sini dapat mencakupi kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Lalu 2.3, kelayakan finansial dari setiap barang, dari setiap peluang pemasaran. Di sini dapat mencakupi biaya. Poin 2.4, kemungkinan strategi phishing potensial. Untuk poin 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial. Di sini strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga. Untuk poin 2.5, ranking peluang pemasaran. Di sini dapat mencakupi top ranking topics. Elemen 3, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Poin 3.1, perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran. Poin 3.2, perubahan organisasi. Di sini dapat mencakupi struktur organisasi berbasis produk. Poin 3.3, perkiraan kebutuhan sumber daya. Di sini saya memilih biaya distribusi dan peralatan. Untuk poin 3.4, komunikasi kelayakan. Di sini saya memilih pemilik. Segitu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.